isu yang dibahas makin hari makin mendekati tahun-tahun politik puncaknya di Februari nanti memang harus diwaspadai yang panas ya kita harus melihat lebih jeli, yang adem-adem pun harus diteliti gitu, jadi nggak boleh lengah gitu. Nah selain kalau itu baru saya bahas tentang beredarnya di banyak WA group tentang net ya. Net itu satu lembaga yang dipiara atau memang dibentuk oleh CIA Amerika yang tadi kita tahu menyampaikan bahwa Pak Ganjar Pranowo, Mas Ganjar itu tidak disetujui oleh mereka. Lo apa urusannya? Kita yang memilih presiden kok lo yang dikte gitu. Kalau dulu zaman Soeharto, zamannya Pak Sumitro, ya bisa gitu. Karena memang Anda waktu itu Amerika begitu dikdaya, dan kacung-kacung Amerika ini memang mentalnya mental korup, mental jorok gitu. Makanya bisa disogok. Sekarang ini zamannya tidak seperti itu lagi. Kita sudah punya satu presiden yang luar biasa yang tidak bisa kalian bayar dan tidak bisa kalian suap gitu. Nah penerusnya ini juga sama gitu. Jadi makanya Ganjar Pranowo itu penerus Joko Widodo. Kalau yang dua ya wallahu alam gitu kan, karena itu kan janjinya aja cuma makan gratis sama bensin gratis. Kelasnya tis gitu. Jadi sudahlah itu. Nah ini yang menarik lagi. 1-2 hari ini saya juga dapat kiriman foto ya, foto di sana ada Pak Hasyim, ada Pak JK, ada BAB, Bapak Anies Baswedan, ada Budiman Sujatmiko, ada Noel, ada ya grup-grup itulah berfoto bersama. Nah ini dari gestur foto itu kenapa mereka bertemu ini kita sudah bisa tebak itu, karena di 3 capres ini kan akan didorong. Jadi kalau nanti strateginya, ya pasti 2 putaran kalau 3 capres ini. 2 putaran itu dihitung mereka seolah-olah itu bakal terjadi seperti itulah itu. Tapi kalau menurut saya kita juga harus yakin itu 1 putaran gitu. Jadi kalau Mas Ganjar dapat 51% saja kan sudah lewat gitu kan. Nggak perlu lagi karena ongkosnya mahal juga itu. Mengadakan pemilu sama pilpres itu kan. Nah, ini kita tahu kelompok-kelompok ini kenapa harus kita bersatu dikomandoi oleh Pak Jokowi sebagai mentor atau sebagai yang mengendorse Pak Ganjar Pranowo ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena kepentingannya untuk itu diwanti-wanti agar kita jangan salah memilih gitu kan. Karena apa? Negara kita ini sedang menuju kepada negara maju di 2034 yang sudah dicanangkan itu kalau keganggu yang sudah diproses Pak Jokowi ini, itu akan mundur lagi ke belakang bisa 40 tahun katanya. Setback-nya itu seperti itu. Nah, seperti BAB kan statementnya udah jelas bahwa dia tidak akan meneruskan apapun yang dikerjakan oleh presiden sebelumnya. Nah, kalau yang satu lagi Pak Prabowo ya sambil joget-joget seolah-olah ini akan meneruskan kinerja Pak Jokowi, itu katanya. Anda percaya sama dia? Sekarang aja dikasih proyek masih di dalam kabinet aja babak belur semua gitu, ya kan? Ini kan sudah tanda-tanda bahwa tidak akan mungkin dilakukan karena satu apa? Kalau kita bicara soal pemimpin itu di dalamnya kan sudah berapa kali kita bicarakan itu. Jadi akhlaknya itu sebenarnya yang paling penting. Makanya kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Ganjar atau Mas Ganjar di Jawa Tengah selama 10 tahun, ada 50 program yang sudah dilakukan dengan luar biasa itu. Sekarang satu-satu dikeluarin oleh orang Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah itu. Jadi itu kayaknya sih di copy paste saja sudah jalan menjadi puluhan ratusan program untuk Indonesia nanti kalau insya Allah beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia gitu. Apa kalau tidak, apa yang diharapkan dari capres yang cuma nawarin program makan gratis sama bensin gratis? Hitung aja mereka nggak bisa, ngitungnya nggak bisa. Ya kan?
makan gratis itu pakai kayak mana mekanismenya dan sebagainya. Nggak usah bicara soal Indonesia deh, soal landscape untuk food estate yang cuma 600 hektar ditebang itu aja nggak selesai. Nah, kalau Caimin ya sudahlah, itu kan cuma apa ya, jualan kecap basi saja itu. Bagaimana dia pernah menghitung ada 125 juta apa nih sepeda motor yang mau dikasih bensin gratis. Kita sudah hitung itu paling nggak 1 tahun kalau dengan harga sekarang 600 triliun jadi asap, jadi ampas saja gitu. Udah ngotorin udara, padahal kita sudah mau masuk era di mana mobil listrik, sepeda motor listrik sudah harus diperbanyak, malah mau ngasih bensin gratis. Ini luar biasa. Jadi kembali lagi ke foto yang tadi itu, ini memang kalau kita lihat pasti strateginya ya seperti yang sudah jauh-jauh hari kita bicarakan. Ganjar Pranowo ya pasti dikeroyok sama Orba gitu, ya kan? Dua-dua itu kan Orba sebenarnya itu. Cuma bajunya aja sekarang. Ya, otaknya semuanya Orba itu, di belakangnya kan Orba. Itu harus kita wanti-wanti gitu. Jadi nggak usah takut, karena itu memang rekam jejaknya kebaca, sudah tercatat dalam sejarah kok. Itu kan fakta. Mau lari dari mana? Ya kan? JK di situ juga kan dari Golkar ya, pernah jadi menteri, pernah jadi pengusaha yang gampang di dalam kabinet di dalam Golkar. Siapa lagi? coba dipilih. Siapa lagi orangnya di situ? Kalau nggak orang Orba semua. Ya, itu kan sudah sepuh-sepuh. Makanya kan nafsunya ini the last bite namanya nih. Jadi gigitan terakhir itu memang tahun ini gitu. Karena mereka kalau nggak gigit sekarang ya memang nggak dapat lagi, karena soalnya kan gigit pun nggak bisa lah, udah ompong juga gitu kan. Nah, tapi karena nafsunya tinggi, akhirnya pakai gigi palsu dia sekarang gitu. jadi bagus saja sih foto itu ditampilkan sehingga kita bisa ngebaca makin dalam ya. Karena bagaimanapun gerak-geriknya mereka harus diwaspadai, karena kalau tidak kepleset ya kita dikit, aduh sakitnya berat kita ini ya. Karena kita harus menjaga bagaimana estafet dari Pak Jokowi Widodo ke Ganjar Pranowo ini harus mulus gitu. Jangan nanti sampai tongkat estafetnya diambil orang lain, aduh pusing kepala kita ya. Itu jangan sampai, nauzubillah min dzalik lah, karena kondisi kita memang di tengah-tengah mau take off yang sudah dibuat landasannya begitu baik oleh Pak Jokowi ini, jangan sampai meleset ya. Jadi mari kita berdoa sama-sama, termasuk ya pendukung-pendukung yang tidak mendukung Ganjar, tapi tidak apa-apa. Anda harus tahu bahwa Indonesia adalah negara kita bersama gitu. Jadi kalau bersaing jalani saja dengan baik. Kalau nanti kalah ya harap diterima dengan baik juga gitu. Karena bertanding itu kan harus ada yang kalah, harus ada yang menang gitu. Jadi nggak usah ngotot-ngototan gitu. Strateginya silakan pakai, mau pakai apalah, mau pakai dukun kayak, mau pakai kemenyan, monggo saja gitu. Namanya usaha ya kan. Tapi yang baik ya harus pakai doa gitu, karena kalau kami pakai doa lah. Doa supaya yang baik ini tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia ke depan ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan Indonesia ya. Terima kasih sudah ngobrol bersama. Semoga doa-doa kita untuk Indonesia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu. See you.